Regresi linear sederhana. Pengertian regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel independen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Selanjutnya ada analisis regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah, yaitu variabel penjelas, variabel explanatory, variabel independen atau secara bebas, variabel X atau karena sering digambarkan dalam grafik sebagai absis atau sumbu X. Rumus dari analisis regresi linear adalah Y aksen sama dengan A tambah BX. Keterangannya Y subjek dalam variabel dependen yang diprediksi, A harga Y ketika harga X sama dengan 0, B angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila plus arah garis naik dan bila min maka arah garis turun. X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu, di mana R sama dengan koefisien korelasi produk momen antara variabel X dengan variabel Y. SY sama dengan simpangan baku SX simpangan baku variabel X. Sini ada grafik jika harga B merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi tinggi, maka harga B juga besar. Sebaliknya, bila koefisien korelasi rendah, maka harga B juga rendah atau kecil. Selain itu, bila koefisien korelasi negatif, maka harga B juga negatif, dan sebaliknya. Selain itu, harga A dan B dapat dicari dengan rumus berikut. Uji koefisien regresi sederhana atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dalam bentuk untuk populasi atau dapat digeneralisasikan. T hitung sama dengan B per SB atau T hitung sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R pangkat 2. Keterangannya di sini B sebagai koefisien regresi, SB standar error, R koefisien korelasi sederhana, dan N jumlah data atau kasus. Langkah-langkah pengujian koefisien regresi sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis seperti HO tidak berpengaruh, HA ada pengaruh. Lalu menentukan tingkat signifikasi. Biasanya ini menggunakan A sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya menentukan T hitung, lalu menentukan T tabel, membandingkan T hitung dan T tabel dengan kriteria HO diterima jika T hitung besar sama T tabel, HO ditolak jika T hitung kecil T tabel, HO diterima jika min T hitung kecil sama T tabel, HO ditolak jika min T hitung besar dari T tabel. Contoh soalnya, seorang pengusaha bernama Andrianto ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan minyak wangi. Dari pernyataan tersebut didapat variabel dependen atau Y adalah volume penjualan dan variabel independen atau X adalah biaya promosi. Data-data yang didapat ditabulasikan sebagai berikut. Di sini ada tabel. Langkahnya, yang pertama buka file,
korelasi dan regresi, lalu klik analis, klik regression, dan klik linear. Klik dan pindahkan volume penjualan ke kotak dependen dan biaya promosi ke kotak independen dengan mengetik tanda seperti ini. Lalu klik statistik, pilih estimate, model fit, dan deskriptif. Klik continue, klik plot pada standardized residual plots, pilih histogram dan normal probability plot. Klik continue dan klik OK. Ini hasilnya bisa kalian lihat. Dari hasil perhitungan didapatkan Y sama dengan A tambah BX, konstanta A sama dengan 45.286, koefisien regresi B sama dengan 1,238 dan T hitung sama dengan 1419. Pengujian pengaruh variabel independen secara simultan. Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F atau F tabel dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA. Di sini terdapat tabel 1 rekapitulasi hasil perhitungan regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan secara simultan dan parsial untuk mengetahui pengaruh antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap OCB pegawai secara simultan. Dilakukan uji F yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. Tabel 2 di sini bisa kalian lihat uji F hitung atau simultan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan progres SPSS, diketahui skor probabilitas signifikasi uji F sebesar 0,000 karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak sehingga H3 yang berbunyi bahwa ada pengaruh komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap OCB pegawai secara simultan diterima. Rumus hipotesis dalam uji F simultan. Adapun hipotesis atau dugaan yang diajukan dalam uji F ini adalah ada pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F. Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikasi atau SIG atau nilai probabilitas hasil output ANOVA. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikasi atau SIG dari output ANOVA. A. Jika nilai SIG kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Maka artinya motivasi X1 dan minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. B. Jika nilai SIG besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Maka artinya motivasi X1 dan minat X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap prestasi Y. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. A. Jika nilai F hitung besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya motivasi X1 dan minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. B. Sebaliknya, jika nilai F hitung kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Maka artinya motivasi X1 dan minat X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap prestasi Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wansa Nugraha akan menjelaskan materi mengenai dummy variabel. Variabel dummy dalam persamaan regresi. Dalam analisa regresi, variabel regresan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel regresor dengan skala rasio, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel kualitatif dengan skala nominal, seperti jenis kelamin, suku, warna, agama, kebangsaan, daerah, geografis, dan lain sebagainya. Suatu metode untuk membuatnya kuantitatif atau mengkuantifikasi dari data kualitatif tidak berbentuk angka.
dengan memberikan nilai 1 atau 0. Variabel dummy dalam persamaan regresi yang ketiga itu variabel boneka dapat dengan mudah dipergunakan seperti variabel-variabel lainnya yang kuantitatif sifatnya. Suatu model regresi dengan variabel bebasnya hanya variabel dummy atau yang sifatnya kualitatif disebut model analysis of variance atau ANOVA atau analisa varian atau ANAVAR dalam bahasa Indonesianya. Contoh, Y sama dengan A plus B D plus E, dengan Y adalah gaji tahunan karyawan, D adalah 1 jika karyawan laki-laki, dan D yang kedua adalah 0 jika karyawan perempuan. Contoh tersebut bisa kemungkinan kita mengetahui apakah jenis kelamin menyebabkan perbedaan dalam gaji karyawan. Dengan mengasumsikan bahwa unsur gangguan memenuhi asumsi yang biasa dari model regresi linear klasik diperoleh 1. Rata-rata gaji tahunan karyawan perempuan E dalam kurung YI kecil per DI sama dengan 0 sama dengan A. Rata-rata gaji tahunan karyawan laki-laki E YI per DI sama dengan 1 sama dengan A plus B. Ciri-ciri model regresi variabel dummy. 1. Variabel dummy cukup untuk membedakan dua kategori, misalnya 1 untuk pria dan 0 untuk yang lainnya atau wanita. 2. Penetapan nilai 1 dan 0 untuk dua kategori seperti pria dan wanita adalah bersifat arbitrary, dalam artian bahwa kita dapat menetapkan D sama dengan 1 untuk wanita dan D sama dengan 0 untuk pria. Yang ketiga, kelompok kategori atau klasifikasi yang diberi 0 seringkali disebut sebagai kategori dasar atau the best, kontrol dan atau perbandingan atau omitted kategori. Jadi dalam model tadi karyawan wanita merupakan kategori dasar. Unsur intercept bersama A0 adalah unsur intercept untuk kategori dasar. Keempat, koefisien A1 yang diberikan untuk variabel dummy disebut koefisien intercept diferensial karena menunjukkan perbedaan antara kategori yang dapat nilai A1 dapat nilai 1 dengan kategori dasar, atau dengan kata lain koefisien intercept diferensial menunjukkan beberapa nilai titik potong dari kategori yang diberi angka 1 berbeda dengan titik potong dari kategori dasar atau nilai 0. 5. Variabel dummy juga bisa menempel pada slope atau koefisien arah, misalnya C sama dengan A0 tambah B1 bintang Y tambah B2. Koefisien B2 disebut diferensial slope koefisien. Seberapa bedanya koefisien arah? Contoh, diketahui PDB dari negara Republik Indonesia dari tahun 1988 hingga tahun 2000. Pertanyaan yang melekat, adakah pengaruh krisis bagi perekonomian? Atau adakah perbedaan kondisi perekonomian antara sebelum krisis dan masa krisis? Kalau ada, berapa besar bedanya? Di sini yaitu Y sama dengan 312,211 tambah 1250 plus konstata kurang 45,30. Probabilitasnya 0,0001, 0,0000 dan 0,0000. R2 sama dengan 99,07%. DW sama dengan 1,93. Analisa hasil, konstanta yang sebesar 312,211 artinya bahwa nilai PDB atau Y apabila tidak dipengaruhi oleh variabel apapun adalah sebesar 312,211 satuan PDB. Koefisien konstanta yang sebesar 1250 artinya adalah bahwa apabila nilai naik satu satuan maka Y akan naik sebesar 1250 satuan.
Koefisien DK yang signifikan artinya adalah variabel krisis berpengaruh terhadap perekonomian, sedangkan besarnya koefisien menunjukkan perbedaan antara kondisi sesudah dan sebelum krisis, atau PDB setelah krisis kurang PDB sebelum krisis. Jika nilai yang sebesar min 45,30 artinya bahwa nilai PDB setelah krisis secara rata-rata lebih kecil sebesar 45,31an dibandingkan dengan kondisi nilai PDB sebelum krisis. Coutts atau variabel dummy. Coutts adalah pengujian untuk melihat apakah dua persamaan regresi sama atau berbeda. Apabila peneliti tidak menggunakan variabel dummy, maka akan digunakan Coutts. Tetapi dalam Coutts tidak dapat dijelaskan apakah perbedaan regresi terjadi karena perbedaan titik potong atau karena perbedaan slope koefisien. Keuntungan dengan dummy dibandingkan dengan Coutts adalah dengan variabel dummy hanya dibutuhkan satu persamaan regresi, sedangkan pada Coutts dibutuhkan dua persamaan regresi. Dengan variabel dummy, hipotesa dapat dilakukan secara simultan, sedangkan Coutts karena terdapat dua persamaan maka hipotesa terpisah untuk setiap persamaan. Dengan variabel dummy, derajat kebebasan lebih tinggi sehingga tingkat signifikan akan lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.